Hai guys, balik lagi bareng Admin. Seperti biasa di sini gue akan kembali mencoba untuk menemani kalian semuanya dengan menceritakan sebuah film horor terbaru yang rilis di tahun 2023. Film yang akan kita bahas berjudul No One Save Will You. Oke guys, kita langsung saja ke cerita filmnya. Film dimulai di sebuah rumah kediaman Brin, seorang wanita muda dan cantik. Brin menyiapkan pakaian setelah dia selesai mandi. Di rumah itu Brin hanya tinggal seorang diri. Bahkan mungkin di dunia ini Brin satu-satunya orang waras yang masih tersisa. Dalam kesehariannya, Brin menghabiskan waktu untuk membuat sebuah gaun desain dia sendiri. Setelah pekerjaan di rumah selesai, seperti manusia pada umumnya, Brin keluar untuk sekedar menyapa orang-orang aneh yang ada di sekitaran daerah tersebut. Orang-orang di sana ada, tapi mereka sudah bukan lagi seperti manusia pada umumnya. Tubuh manusia-manusia itu sudah dikendalikan oleh sesosok makhluk asing yang datang ke bumi. Ada sebuah lagu yang mengatakan, di dalam keramaian pun dia masih merasa kesepian. Brin datang ke sebuah kuburan yang dimana di sana adalah kuburan ibunya yang sudah meninggal. Hanya untuk sekedar melepas rindu dan memberikan doa-doa untuk ibu tercintanya. Semoga dia tenang di alam sana. Amin. Setelah itu dia kembali pulang. Namun di persimpangan jalan, dia melihat seorang wanita bersama suaminya yang adalah seorang sheriff. Entah kenapa, Brin seperti orang ketakutan saat dia melihat mereka ada di sana. Brin hanya melihat mereka di balik persembunyiannya. Ternyata setelah Mimin selidiki, kedua orang tua itu adalah orang tuanya Maudie. Dan Maudie sendiri adalah sahabat terbaik Brin saat mereka masih kecil. Namun karena sesuatu tragedi yang mengakibatkan Maudie meninggal dunia. Belum diketahui penyebab Maudie meninggal. Tapi terlihat jelas dari raut wajah Brin ada rasa penyesalan atas kematian Maudie. Tidak ingin menjadi gila sendirian di sana, Brin menyibukkan dirinya sendiri, menari, bernyanyi, bahkan dia membuat miniatur sebuah rumah lengkap dengan kampung halamannya. Dia melakukan banyak hal, melakukan apa saja demi untuk menghibur dirinya sendiri. Hingga malam hari pun tiba. Saat Brin terlelap tidur, terlihat lampu rumah yang tiba-tiba padam, diiringi hembusan angin yang masuk melalui jendela. Brin dikejutkan karena mendengar ada suara gaduh. Dan saat dia memeriksa, melihat keluar melalui jendela, ternyata itu hanyalah tutup tong sampah yang terjatuh. Tanggung sudah terbangun, Brin lalu keluar kamar bermaksud untuk mengambil air minum. Keanehan terjadi di sana. Dia melihat pintu itu terbuka dengan sendirinya. Saat pintu itu terbuka, Brin masih mencoba untuk tidak berpikiran macam-macam. Namun, setelah dia mendengar suara lonceng diiringi dengan adanya bayangan, di sini Brin mulai timbul ada rasa ketakutan. Perlahan Brin kembali melangkah mundur. Sayang, pijakan kakinya malah menimbulkan suara. Brin masih sempat untuk kembali masuk ke kamar. Dan ternyata sesosok yang tadi terlihat itu adalah sesosok alien. Brin bersembunyi di bawah ranjang kasur. Lalu suara dari si alien yang terdengar aneh dan juga menyeramkan. Melihat makhluk itu keluar melalui jendela, Brin bergegas pergi dari sana. Namun teror itu masih terjadi, di mana barang-barang elektronik seperti konslet. Si alien terlihat kembali dan mencari Brin di sana. Brin berusaha untuk bersembunyi, tapi tak lama keberadaannya pun diketahui. Brin sempat berusaha melarikan diri, namun dia harus terkena hantaman pintu yang melayang. Sebenarnya alien itu tidak terlalu ganas menyerang Brin, namun dia mempunyai kekuatan yang bisa mengguncangkan ruangan tersebut. Brin sempat terjatuh dan saat si alien menarik dirinya, secara kebetulan Brin yang memegang senjata tajam langsung mengenai tepat di kepala si alien. Hingga akhirnya alien itu pun tewas di sana. Setelah di pagi hari, listrik yang ada di rumah mati semuanya. Bahkan mobil pun sudah tidak bisa lagi dihidupkan.
Brin keluar dari rumah untuk meminta bantuan kepada orang-orang. Di tengah perjalanan, dia menemukan mobil paket yang sudah terguling. Tak jauh dari sana, dia melihat ada satu rumah warga yang sudah hancur berantakan. Kejadian yang dialami semalam ternyata dialami juga oleh orang-orang yang ada di sekitar. Tak hanya itu, Brin juga melihat bekas yang melingkar di halaman rumah itu, seperti bekas pesawat alien yang mendarat. Dia datang ke kantor polisi. Alih-alih mendapatkan bantuan, di sana dia malah bertemu dengan kedua orang tua Maudie. Brin mencoba untuk menyapa mereka, namun Brin malah mendapatkan perilaku yang tidak baik dari kedua orang tua Maudie. Walaupun di sana banyak orang-orang, tapi tak ada satupun yang peduli kepada dirinya. Brin kembali pulang dengan sebuah bis umum. Di sepanjang jalan, kita juga melihat banyak bekas pesawat alien mendarat di pekarangan rumah warga. Sejenak melepas lelah di dalam bis. Namun tiba-tiba dia ditarik oleh seorang laki-laki tak dikenal. Dari tenggorokannya terlihat ada makhluk yang hidup di dalam tubuh si pria itu. Dia berusaha melawan dan menghindar dari serangannya. Bis itu sempat terhenti dan Brin kabur dengan berlari menjauh dari sana. Pelarian Brin menuju ke sebuah kawasan kuburan. Dia melihat ada rumah besar di sana, berharap mungkin ada seseorang yang mungkin mau membantu dirinya. Tapi tidak ada siapapun di kuburan itu. Tak lama kemudian, tiba-tiba terlihat langit yang mulai menghitam, bersama gumpalan awan hitam yang hampir menyelimuti langit. Brin pun lalu segera pergi. Keanehan terjadi kepada orang-orang yang ada di sana. Mereka menatap ke arah langit dengan salah satu tangan mengarahkan ke atas. Mereka adalah orang-orang yang tubuhnya sudah dirasuki oleh parasit makhluk aneh dari ras alien. Brin lalu kembali pulang. Mayat dari si alien yang kini sudah mulai tercium bau busuk. Takut sesuatu akan terjadi kembali, Brin menyiapkan segala sesuatunya. Memasak air, menyiapkan pisau cutter, dan alat rumah yang bisa dia gunakan untuk pertahanan dirinya. Dan terakhir, Brin mengunci semua pintu dan jendela dengan kuat. Dan pada malam harinya, teror dari alien memang datang kembali, guys. Cahaya biru menyelimuti rumah Brin. Mereka mengambil jasad alien itu yang sudah mati. Makhluk yang katanya adalah makhluk cerdas, kini memburu Brin kembali. Sekuat tenaga dan sebisa mungkin Brin berusaha untuk melawan. Tak sia-sia, air yang tadi dia masak menjadi senjata untuk menghalau si alien. Tak mudah bagi dia untuk bisa kabur. Tapi pada akhirnya Brin kembali berhasil membunuh si alien. Brin lalu segera pergi dari sana. Namun di luar dia malah bertemu kembali dengan alien yang lebih besar lagi. Tak hanya itu, dia juga bertemu dengan si pria yang sudah dikendalikan oleh parasit dari alien. Brin dipaksa dan dibawa persis berada di bawah pesawat para alien. Untung saja Brin masih bisa menghindar, terlepas dari genggamannya. Yang kita kira mereka adalah makhluk cerdas, tapi untuk menangkap Brin saja mereka tak sanggup. Brin kembali diburu oleh si monster alien. Dalam kebuntuan, Brin terus berpikir bagaimana caranya dia untuk bisa menghindari si monster raksasa, yang sepertinya dia adalah monster paling ganas. Makhluk itu hanya punya nafsu untuk menyerang Brin, tapi dia tidak punya akal bagaimana cara menangkap seorang wanita. Malah si monster itu terjebak di dalam mobil. Brin yang melihat ada tetesan bensin di bawah mobil tak membuang kesempatan. Dia membakar mobilnya bersama dengan si monster. Tak lama setelah itu pesawat alien datang kembali. Mereka masih terus memburu Brin di rumahnya. Salah satu alien turun untuk mencari Brin.
Di kamar, alien itu melihat sebuah foto saat Brin bersama dengan sahabatnya yaitu Maudie ketika mereka masih kecil. Anehnya si alien terus saja melihat ke arah foto tersebut. Brin yang muncul dari arah belakang bermaksud yang akan menikam si alien. Namun keberadaannya sudah diketahui. Dan dengan mudah Brin terhempas begitu saja. Lalu tiba-tiba sinar merah mengarah ke arah Brin. Hingga membuat Brin tak bisa bergerak lagi sekarang. Si alien mendekati Brin dan terdengar suara dari si alien yang terdengar aneh. Tidak tahu maksud dari apa yang dilakukan si alien, tapi terlihat dia mengeluarkan makhluk kecil seperti parasit di dalam tubuhnya. Lalu memasukkan parasit tersebut ke dalam mulut Brin. Seketika itu juga Brin seperti dibawa ke alam mimpi, di mana di sana dia terbangun dari tidurnya. Dia juga melihat Maudie yang masih hidup. Tapi untung saja Brin masih sadar kalau semua ini hanya halusinasi saja. Brin mengeluarkan kembali parasit yang ada di dalam tubuhnya itu. Dan terlihat di atas langit banyak pesawat alien yang sudah menguasai bumi. Dalam pelariannya ke dalam hutan, di sana Brin bertemu dengan kloningannya yang sama persis dengan dirinya sendiri. Dan tiba-tiba dia langsung menikam Brin yang asli. Tapi Brin tidak kalah cepat, dia juga menikam leher dari kloningannya itu. Perjuangan Brin belum selesai, kini dia harus berhadapan dengan si monster bodoh yang besar. Belum sempat bertarung, tapi cahaya dari pesawat langsung mengikat Brin. Hingga dia sudah tak bisa bergerak lagi. Brin kini berada di dalam pesawat si alien. Di sana, dia bertemu dengan komplotan para alien yang tidak bisa disebutkan nama-namanya karena muka mereka yang sama semua. Salah satu si alien menempelkan telunjuk tangannya ke kepala Brin dan membaca apa yang ada di dalam pikiran Brin. Saat itu kita diperlihatkan kepada masa lalunya Brin ketika ibunya masih hidup. Di lain tempat, Brin juga melihat ayah Maudie yang adalah seorang polisi sedang berada dalam suatu tragedi. Lalu terungkaplah fakta kalau ternyata Maudie sahabatnya Brin itu tewas oleh Brin sendiri. Karena sebuah pertikaian, Brin yang tak sengaja mengambil batu itu dan mengenai lehernya Maudie. Hingga akhirnya Maudie pun tewas. Ini juga yang menjadi alasan kenapa kedua orang tua Maudie begitu sangat membenci Brin. Tak terasa Brin meneteskan air mata ketika ia mengingat pada kejadian di masa lalunya. Segerombolan makhluk bodoh itu pun merasa aneh kenapa Brin bisa mengeluarkan air dari matanya. Mereka berkomunikasi dengan alien lainnya yang tidak mungkin bisa kalian pahami guys. Dan kalau diartikan adalah kenapa manusia ini bisa mengeluarkan air dari matanya. Kurang lebih seperti itulah guys. Setelah itu cahaya keluar dari atas dan mengeluarkan Brin dari pesawat alien. Mungkin Brin bukanlah manusia yang bisa dipengaruhi atau dirasuki oleh si alien guys. Jadi mereka akhirnya menyerah dan mengeluarkan Brin dari sana. Brin hanya tertawa karena ternyata Brin tidak dibawa oleh si alien. Lalu suasana kembali seperti keadaan normal. Brin bisa tersenyum lebar melihat dunianya yang baru sekarang. Orang-orang yang dirasuki oleh parasit dari alien kini sudah bisa berbaur dengan manusia lainnya. Walaupun terlihat masih kaku, tapi itu lebih baik sekarang. Banyak pesawat alien yang kini sudah bukan lagi pemandangan menyeramkan. Mereka datang hanya untuk mempelajari manusia secara utuh dan ingin hidup seperti kita di bumi. Lalu akhirnya film pun selesai. Jujur guys, Mimin sendiri tidak mengerti apa maksud dari film ini. Namun yang Mimin bisa pahami ada dua guys, yaitu alien datang ke bumi dan mengambil beberapa sampel manusia secara acak untuk mereka pelajari. Parasit itu seperti sebuah chip yang sengaja dimasukkan ke dalam tubuh manusia untuk membaca DNA dan perilaku manusia. Tapi di satu kesempatan malah para alien mendapatkan Brin, seorang wanita yang memang susah untuk dipahami pemikirannya oleh kaum aliens itu sendiri. Bahkan laki-laki saja nggak sanggup karena ternyata pemikiran seorang wanita itu sangat sulit. Yang kedua, seseorang sengaja mengundang alien datang ke bumi hanya untuk mencari tahu apa yang terjadi di masa lalu Brin. Ada apa antara Brin dengan Maudie sahabatnya? Yang kita sudah sama-sama tahu guys kalau ternyata Maudie tewas terbunuh oleh Brin sendiri.
Sepertinya sang sutradara memang sengaja membuat film ini yang tidak jelas arahnya kemana, agar menjadi perbincangan hangat bagi para penontonnya. Jujur sebenarnya alur cerita film ini ringan dan mudah untuk dipahami. Hanya saja di sini tidak jelas arah dan tujuannya ini film. Gak apa-apa guys, tidak semuanya harus bisa kita pahami. Terkadang kita hanya butuh menikmati aksi saja tanpa harus tahu jalan ceritanya. Mungkin dari kalian ada teori lain dalam film ini. Coba guys di-share ke Mimin ya. Karena Mimin sudah 2 kali nonton, tetap saja belum menemukan inti dari film ini guys. Mau gimana lagi? Hanya waktulah yang bisa memisahkan kita. Semoga apa yang Mimin ceritakan bisa menghibur dan mengisi luang waktu kalian. Jangan lupa sehat, terus sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.